Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagi suatu pengalaman yang saya dapatkan baik secara eksternal maupun internal, yaitu dalam perjuangan menghadapi ancaman-ancaman desintegrasi bangsa ketika bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Yang terjadi pada waktu itu adalah pergolakan berkaitan dengan ideologi. Artinya bahwa semua kegiatan-kegiatan setelah merdeka ternyata masih banyak kendala-kendala dalam hal yaitu persaingan yang berkaitan dengan ideologi. Maka muncullah ideologi-ideologi yang terdapat di Indonesia. Munculnya adanya yaitu ideologi yang pertama adalah komunis, yang kedua adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, yang ketiga adalah Islam itu sendiri. Maka dalam pergolakan inilah yang terjadi, yang pada akhirnya Indonesia mengalami satu yang disebut dengan krisis ekonomi karena banyak yang dihadapi. Nah, pergolakan itu dalam perbedaan ideologi diantaranya adalah terjadinya satu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Apa yang terjadi? Pada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 1948 ini, tokohnya adalah seorang tokoh terkenal, di mana pada waktu itu adalah tokoh tersebut merupakan sebagai Perdana Menteri, selain Perdana Menteri mereka adalah sebagai ajudan daripada Presiden. Siapa itu? Tokoh tersebut adalah bernama Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin ini keluar menjadi oposisi karena diakibatkan tidak senang atau tidak pro terhadap pendapat Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta pada waktu itu adalah nasionalis, yang pada akhirnya Amir Syarifuddin ini adalah mendirikan sebuah partai komunis yang berada di Madiun, yaitu pada tahun 1948. Nah, dengan adanya Amir Syarifuddin yang berada di Jawa Timur, yaitu di wilayah Madiun tahun 1949, dengan harapan bahwa Muhammad Hatta ini turun, artinya nasionalisme akan tersaingi oleh komunis, ya. Nah, kenapa Amir Syarifuddin akhirnya berkuar-kuar di Madiun? Karena didukung oleh musuh. Nah, musuh inilah pendukung datang dari Uni Soviet dengan tujuan ingin mendirikan dan membantu Amir Syarifuddin mendirikan negara yang berstatus komunis Uni Soviet. Nah, pada akhirnya di situ kekuatan antara kolaborasi tokoh Amir Syarifuddin dan musuh akhirnya membentuk kekuatan baru. Dalam bentuk kekuatan baru inilah maka partai-partai yang terdiri dari Partai Petani Indonesia, kemudian Front Daerah dan sebagainya, akhirnya menjadi satu untuk memperkuat berdirinya negara yang berstatus komunis. Ini kan jelas, gambaran-gambaran ini kan jelas bahwa sebenarnya siapa itu Amir Syarifuddin dan siapa itu musuh. Itu sudah jelas. Nah, Amir Syarifuddin ini tokoh yang terkenal, sudah pernah menjadi menteri pada waktu itu, perdana menteri juga, ya.
Menteri Penerangan, kemudian Menteri Pertahanan. Di situ Amir Syarifuddin, tetapi karena kecewa terhadap Muhammad Hatta, yang akhirnya dia melarikan diri membentuk sebuah yaitu partai sendiri yang tujuannya adalah ingin mendirikan sebuah negara yang bersifat komunis. Nah, beda lain kalau Musa adalah mereka didikan dari Uni Soviet dan kemudian dia datang ke Indonesia, tetapi sebenarnya Musa ini adalah orang yang paling penting di Indonesia. Paling penting di Indonesia, sehingga kedatangan Musa sendiri disambut oleh Soekarno pada waktu itu. Tapi kan Musa punya alternatif lain, ingin membantu Amir Syarifuddin yang berada di Madiun. Begitu sebenarnya. Nah, dengan hal-hal semacam inilah maka memang negara-negara komunis yang bentukan dari Uni Soviet ini berdiri di Indonesia di situ. Dan Uni Soviet juga mendukung terhadap berdirinya komunis yang ada di Indonesia. Akhirnya diutuslah Musa di situ. Ya. Nah, bagaimana posisi nasionalis pada waktu itu? Nasionalis ini adalah terjepit. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Yang terpenting adalah pada saat sekarang ini bagaimana sih komunis kok bisa hancur kemudian muncul lagi, karena komunis pada tahun 1948 ini dapat diberantas, dapat ditumpas. Kemudian muncul lagi nanti PKI yang disebut Partai Komunis pada tahun 1965. Namun setelah komunis yang ada di Madiun ini sudah hilang, ya nanti ada muncul komunis baru atau partai komunis baru. Sebenarnya di komunis yang ada di Madiun ini belum membentuk sebuah partai yang besar, tapi sudah satu link ingin mendirikan sebuah negara yang berbentuk komunis. Nah, itulah kira-kira satu sekelumit, nanti kita bisa lanjutkan, kita jabarkan yang lebih dalam mengenai yaitu tentang runtutannya pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Demikianlah, mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara memahami hal ini tentang Indonesia, bagaimana Indonesia bisa maju, bagaimana Indonesia bisa bersatu dan memberantas yaitu dari pihak-pihak desintegrasi bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman yang lain, kalau suka tolong di subscribe ya, like dan komen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.